Setelah mengantarkan Kenzo kepada klien, akhirnya Mutiara pun juga kembali pulang ke rumah. Seperti biasa ketika sampai di rumah, Mutiara pun mengerjakan semua pekerjaan rumah, mengurus urusan Kenzo, Aurel, dan lain sebagai macamnya. Namun ada satu momen di mana Mutiara ini memegang foto Widuri dan juga Aditya. Nah, karena ngelamun dan berharap banget bisa ketemu sama ayah kandungnya, dari kejauhan Aurel pun datang mendatangi Mutiara. Di sini Mutiara, teman-teman, terdiam dan terus aja melamun melihat foto tersebut. Aurel yang penasaran pun juga datang dan bertanya, "Itu foto siapa?" "Itu foto ibu saya, Mbak, dan juga ayah kandung saya." Seketika Aurel pun meminta untuk meminjam dan melihat foto tersebut. Mutiara pun juga memberikan fotonya dan Aurel kaget karena ternyata siluet dari foto Aditya dan juga Widuri itu mirip sekali dengan Aditya. Karena kan di foto ini tuh mukanya Aditya masih ngeblur, cuman dari setengah hidung sampai ke atas tuh ada, tapi dari hidung ke bawah tuh ngeblur gitu teman-teman, udah blur parah lah, sehingga nggak kelihatan. Cuma kan dari raut wajah, lalu juga dari bentuk, itu kan kelihatan banget kalau mirip banget sama Aditya. Lalu ketika Aurel berkata kalau ini mirip banget sama papa alias Pak Aditya, sontak aja Mutiara pun juga mengelak teman-teman. Kan tentu aja, nggak mungkin Mbak, masa ayah kandung saya ini adalah Pak Aditya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga teman-teman, kalau dipandangin dari sisi Mutiaranya sebegitu miripnya. Dan ini pun juga bikin Mutiara terus bertanya-tanya, apakah ini kali ya? Kenapa setiap ketemu Pak Aditya tuh selalu ada yang berbeda, dan kenapa Pak Aditya tuh ngebelain saya terus? Apakah karena hubungan ini? Karena memang kan nggak bisa dipungkiri kalau teman-teman perhatiin udah ada petunjuk banyak banget sebetulnya tentang bagaimana ikatan batin antara Aditya dan juga Mutiara, terutama dari 3 episode ke belakang deh, dari episode ke-15, 16, 17. Aditya ketika Mutiara dapat masalah nggak langsung menuduh Mutiara, tapi justru Aditya malah membela Mutiara karena tahu Mutiara tuh nggak bersalah dan sebaik apa. Bahkan Aditya aja pun juga sampai tahu kalau semua kejahatan terjadi itu pasti melibatkan Rianti dan juga orang lain, tapi bukan Mutiara. Makanya di sini pun juga Mutiara jadi ngelamun, mikirin, oh ternyata ini ya petunjuk-petunjuk selama ini. Tapi Mutiara pun juga nggak mau terlalu percaya begitu aja, karena ya mungkin bagi Mutiara yang datang dari desa, terus juga datang ke kota, yang memang niat awalnya mencari Aditya, nggak akan terbayang kalau Aditya itu adalah ayah kandungnya. Apalagi super kaya, duper kaya lah ibaratnya. Terlebih lagi kan kehidupannya bersama dengan Widuri itu di pesisir pantai kan memang sederhana sekali. Sehingga ya kalau Mutiara kan orangnya realistis aja teman-teman. Kayaknya nggak mungkin deh kalau sekaya ini. Ya walaupun ya ketidakmungkinan tuh selalu bisa dibantah ya selama kita masih hidup di dunia. Dan ini pun juga akhirnya membuat Aurel pun juga berkata, ya udah yuk aku coba cari bantu aja gimana caranya buat temuin ayah kandung kamu. Tapi Mut, ini tuh mirip banget sama papa. Apa jangan-jangan papa punya anak lain ya selain aku dan juga Kenzo? Bahkan Aurel pun sampai bilang kayak gitu, saking terlalu mirip siluet dari foto tersebut. Dan ini pun juga pada akhirnya ya ngebuat sama-sama bingung juga. Mutiara bingung, Aurel pun juga bingung gitu loh. Apakah ini pertandanya? Apakah memang ini juga yang bikin Mutiara tuh bisa datang ke Jakarta terus datang ke rumah mencari orang tua kandungnya? Ternyata orang tua kandungnya Mutiara itu adalah papa. Apa jangan-jangan kayak gitu ya? Nah, Aurel tuh sempat mikir sejauh itu teman-teman, saking penasarannya, saking ibaratnya tuh apa ya? Bener-bener ngelihat foto tersebut tuh mencerminkan Aditya banget. Ini sih sebetulnya nggak bisa disalahin juga. Apalagi kan ya Mutiara kan hidup sehari-hari dengan Pak Aditya. Bentuk wajahnya tahu, sering foto juga. Alhasil kalau yang kayak gini-gini udah pasti tahu juga. Makanya nggak heran kalau pada akhirnya ya Aurel pun justru malah curiga kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Aditya. Apalagi Aurel pun bakal menunjukkan foto tersebut kepada Aditya. Siapa lagi orang yang menikah sama Widuri kalau bukan Aditya, teman-teman? Apalagi dengan foto tersebut tuh kan ada bajunya ya. Di zaman itu yang mana itu udah pasti foto bersama dengan Aditya dan nggak mungkin sama cowok lain. Kurang lebih kayak gitulah. Misalkan ada orang yang menikah nih, terus foto di tahun 90 misalnya, atau tahun 2000 atau 2020 misalnya, pasti kan berbeda dengan orang yang menikah di tahun-tahun yang lainnya. Jadi itu udah mengisyaratkan lah kalau itu udah bener foto Widuri sama Aditya. Nggak mungkin juga ada cowok lain di tahun itu yang nikah sama Widuri kalau bukan Pak Aditya. Nah, Mutiara di sini pun juga kepikiran, apa jangan-jangan bener ya apa yang dibilang sama Mbak Aurel? Tapi masa iya papa aku Aditya
Nah, awalnya skeptis juga, nggak mau percaya karena memang terasa nggak mungkin. Mungkin kalau bagi kita sebagai penonton, point of view-nya pasti selalu ngerasa, iya Mut itu ayah kandung kamu. Tapi kan bagi point of view-nya Mutiara kan terasa nggak mungkin. Anggap aja kita di posisi seperti Mutiara. Datang dari desa ke kota mencari ayah kandung. Dengan hidup di desa sesederhana itu, bahkan bisa dikatakan dalam garis kemiskinan, terus ngelihat ayah kandung sekaya ini pasti ada jomplang, ada ngerasa kayaknya nggak mungkin, ada ngerasa kayaknya nggak deh dan lain sebagainya macamnya. Itu pun juga terjadi kepada Mutiara seperti yang Mimin jelaskan juga sebelumnya teman-teman. Makanya cukup wajar kalau Mutiara tuh lebih nahan, lebih nggak mau, ibaratnya nggak mau apa ya, nggak mau terlalu terbebani banget kalau Aditya itu adalah ayah kandungnya. Tapi Mutiara bakal terus mencari dan mencari. Apalagi Mutiara yakin kalau masih ada file foto di tempat lain dan bisa merestorasi foto tersebut. Yap, rasa berjuang Mutiara tuh bener-bener terasa banget ya. Bahkan Aurel pun juga sampai sampai bener-bener ingin membantu Mutiara untuk bisa segera menemukan ayah kandungnya. Apalagi Mutiara sebaik ini juga. Dan Aurel pun juga bener-bener ibaratnya sesayang itu juga sama Mutiara, tentu nggak akan membiarkan Mutiara berjuang sendirian. Nah inilah yang Mimin senang dari karakter Aurel ini teman-teman. Meskipun Aurel ini dimanfaatin sama Ivan, tapi Aurel tuh bener-bener punya rasa iba, kasih sayang, friendship yang begitu hebat. Sehingga Mutiara sama Aurel kalau teman-teman perhatiin tuh udah bukan kayak ART sama majikan, tapi udah kayak saudara aja. Dan memang mereka berdua ini kan bersaudara ya teman-teman, secara ya punya ayah yang sama walaupun ibaratnya ayah dan ibu yang sama. Walaupun ya bagi Mutiara dan juga Aurel tuh mereka belum tahu kalau mereka tuh bersaudara. Dan Aurel tuh belum tahu kalau Mutiara adalah kakak kandungnya. Wah, ini kalau sampai tahu akan sangat menggelegar sekali teman-teman. Dan ikatan batin pun juga ternyata dirasakan banget sama Aurel. Aurel selalu ngerasa, kenapa ya kok kalau deket sama Mutiara tuh kayak ada yang berbeda. Seperti ada ikatan yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kenapa rasa sayang tuh seperti itu. Ketika Mutiara pergi tuh seperti itu. Terus juga sayang ini tuh apa nih maksudnya. Aurel tuh selalu merasakan seperti itu. Makanya karena Aurel pun juga pengen bantu Mutiara, alhasil udah Aurel pun meminta izin kepada Mutiara untuk menunjukkan fotonya kepada Aditya. Bukan bermaksud untuk langsung bilang, "Pah, ini papa punya anak lagi loh, namanya Mutiara." Nggak gitu ya. Tapi lebih kepada barangkali papanya tuh tahu siapa perempuan ini dan lain sebagainya macamnya. Wah, Mimin rasa kalau ini sampai kejadian dan dilihat sama Rianti, wah kaget banget teman-teman. Apalagi melihat ada foto Widuri di sana, yang mana ini sudah pasti membuat Rianti ketar-ketir bukan main. Ayo dong Rianti, peka dikit. Mutiara tuh kena kamu loh. Kesel ya teman-teman, tapi at least tenang aja. Bakal ada perubahan dari sikap Rianti kepada Mutiara. Ayo siapa yang udah gak sabar? Kalau Mutiara tahu Aditya adalah ayah kandungnya. Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.